Selamat pagi, saudaraku. Pagi hari ini saya ingin mengajak kepada kita semua yang mendengarkan renungan The Message pagi hari ini, bagaimana kita melihat hubungan kita atau relasi kita dengan Tuhan saat ini. Coba kita lihat, saudaraku, hubungan kita dengan Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu harus dipandang sebagai hal yang terutama dalam hidup ini. Sudah seharusnya menjadi sebuah kekhawatiran yang urgent kalau relasi kita dengan Tuhan itu belum baik. Kita belum punya relasi yang tepat bersama dengan Tuhan. Itu seharusnya menjadi kekhawatiran hidup kita. Memiliki relasi dengan Tuhan secara benar, secara baik, secara proporsional, sesuai dengan usia rohani kita, itu bukan sesuatu yang mudah, saudaraku. Sulit. Kenapa saya katakan sesuai dengan usia rohani? Maksudnya begini, setiap orang dituntut mempunyai relasi yang baik, relasi yang ideal, proporsional, sesuai dengan perjalanan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Ingat, saudaraku, orang yang diberi banyak akan dituntut banyak dalam segala hal. Kalau seseorang baru jadi Kristen beberapa bulan, tentu tidak akan dituntut oleh Tuhan untuk memiliki relasi dengan Dia secara tepat, secara benar seperti mereka yang sudah jadi Kristen puluhan tahun. Tuntutannya pasti beda. Sama dong seperti anak-anak kita. Kalau anak-anak kita masih usia TK, SD kelas 1, 2, kita nggak bisa menuntut seperti kita menuntut kepada anak-anak kita yang berusia remaja, dewasa, sudah kerja, mahasiswa. Beda dong, saudaraku. Kita punya tuntutan untuk dia menjadi seseorang yang berkualitas sebetulnya. Relasinya juga lebih baik. Saling memahami, saling mengasihi, saling mengerti beban orang tua. Apa yang sedang dipikirkan orang tua. Beda dengan anak kecil. Minta permen, harus ada barang itu. Maka semakin matang harusnya, semakin dewasa, itu seharusnya yang dipegang atau yang diincar goalnya di situ. Maka harus benar-benar dipertimbangkan, saudaraku, seberapa yang mestinya kita sudah capai dengan usia rohani kita ini hari ini. Karena tidak banyak loh orang yang mempersoalkan seberapa yang mestinya dia harus capai dengan usia biologisnya dibandingkan dengan usia rohaninya. Mereka tidak memikirkan itu. Karena buat mereka banyak manusia di luar sana yang merasa wajar dengan hal itu. Yang usia rohaninya matang itu harusnya rohaniawan saja. Saya nggak perlu. Saya perlu dibimbing terus. Saya perlu dinina bobok terus. Nggak bisa, saudaraku. Kalau begitu terus susah. Nggak bisa. Karena orang yang begitu tidak akan pernah sampai klimaks di pemandangan Bapaknya. Padahal setiap individu Kristen, pengikut Kristus, Kristen yang sejati itu harus klimaks pribadi lepas pribadi. Tidak dilihat dia rohaniawan, tidak rohaniawan, apapun kau. Pengusaha, pekerja, karyawan, murid sekolah, ibu rumah tangga, orang tua, anak. Gak ada peduli statusmu. Tapi yang Tuhan lihat, klimaksmu di pemandangan Bapa. Maka saya pagi hari ini mau mengajak kepada kita semua. Aware, saudaraku, dengan kondisi kita pribadi lepas pribadi. Level mana kau sudah capai? Berapa usia rohanimu? Kita persoalkan sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Kita lihat pribadi Tuhan Yesus, kita bawa Spirit Yesus. Supaya kita sungguh-sungguh mempersoalkan diri kita. Adakah aku benar-benar tepat gak ya di hadapan Bapa ya?
Itu loh saudaraku, kita harus memikirkan itu. Karena Tuhan Yesus berfirman begini, bekerjalah untuk roti yang tidak dapat binasa. Jangan hanya bekerja untuk roti yang dapat binasa. Bekerjalah untuk roti yang tidak dapat binasa. Ini berbicara mengenai berkat kekal yang bisa kita miliki, yang tidak akan pernah dapat diambil oleh siapapun, tetapi kita miliki di dalam kekekalan. Kemudian murid-muridnya bertanya, pekerjaan apakah itu Tuhan? Tuhan menjawab di dalam Yohanes 6 ayat 29, percayalah kepada Dia yang diutus oleh Bapa. Percayalah. Percaya itu bukan sekedar aktivitas pikiran, saudaraku, yang hanya menyangkut nalar, tetapi percaya itu melibatkan seluruh hidup kita. Maka dikatakan bekerjalah. Itu melibatkan seluruh hidup kita. Lalu apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan adalah percaya. Karena percaya adalah kegiatan hidup yang harus mewarnai seluruh hidup kita. Saudaraku, semestinya seluruh hidup kita adalah perjalanan untuk kita percaya kepada Dia. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, hidup kami bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Maka yang harus menggusarkan kita itu bukan karena kita belum punya rumah, kita belum menikah, kita belum punya anak, kita belum punya fasilitas hidup, kita belum punya jaminan hari esok di bumi ini. Bukan itu, tetapi mestinya yang menggelisahkan kita adalah keadaan kehidupan rohani kita. Karena keadaan hidup rohani kita ini yang bertalian dengan relasi kita kepada Allah. Betul gak saudaraku? Coba renungkan kalimat ini. Keadaan hidup rohani kita itu yang bertalian dengan relasi kita kepada Allah, dengan Allah. Kalau kita mengerti ini, artinya kita benar-benar memfokuskan hidup kita, menjalani percaya kita, mengumpulkan harta di surga, bekerja untuk roti yang tidak dapat binasa. Itu seharusnya. Karena Tuhan Yesus berkata jelas, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Bahkan di dalam Ibrani 5 ayat 11-14 firman Tuhan berkata, tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Itu Ibrani 5:11-14. Ajakan untuk melepaskan semua kesenangan, percintaan dunia, hidup suci, jangan berbuat salah sekecil apapun, dan jangan menyisakan apapun memang merupakan ajakan yang tidak mudah untuk diterima dan untuk dilakukan, saudaraku. Karena tidak sanggup, panca indera rohaninya tidak terlatih. Mereka memang tidak menolak karena punya etika. Mereka diam tapi tidak melakukan. Tidak melakukan dan mereka tenang-tenang saja, seakan-akan damai hidup mereka. Minggu depan duduk lagi di gereja, dengerin lagi. Pulang, ya udah, sambil lalu. Kebenaran itu hanya lewat aja. Ya udah, lama-lama jadi imun karena mereka sudah terbelenggu dengan percintaan dunia. Dan mereka tidak mau melepaskan belenggu itu karena dia tahu kalau aku lepaskan belenggu percintaan dunia, sakit. Makanya orang-orang begini lamban. Lamban, saudaraku. Itu diakibatkan apa? Quality hubungannya dengan Tuhan itu tidak baik. Dia tahu rumusannya, dia tahu formulanya untuk terbang tinggi bersama Tuhan, tapi nggak mau dipakai. Kenapa? Karena dia tahu harus ada yang dikorbankan. Lah itu dia tidak berani. Itu seperti anak muda yang menemui Tuhan Yesus.
Apa syaratnya aku mengikut engkau? Jual segala milikmu, bagikan kepada orang, kau ikut aku. Formulanya udah ada itu, dikasih anak muda itu. Orang kaya muda itu dikasih formularnya sama Tuhan. Tapi orang muda itu tidak berani melepaskan. Tahu formulanya, tapi diletakkan dan didiamkan karena dia tahu, aku gak bisa seperti itu. Dan orang Kristen hari ini banyak seperti itu. Itu di lapangan, saudaraku. Maka kalau saya berbicara tentang bagaimana mengiring Tuhan tanpa batas untuk Tuhan, itu tidak banyak yang berani berkata, amin, aku berani berjuang. Oh, jarang, saudaraku. Kalau amin di mulut banyak. Amin, aku berjuang. Mulai hari ini aku kibarkan bendera perangku untuk aku tanpa batas buat Tuhan. Oh, jarang, saudaraku. Tapi kalau untuk memperkarakan bagaimana hidup sukses di bumi, semua orang siap angkat bendera perang untuk dia bisa kaya raya di bumi ini, hidup makmur di bumi ini. Itu yang menyedihkan. Maka saya mau mengajak kepada siapapun yang mendengar renungan ini pagi hari ini, dari jutaan miliaran orang yang tahu kebenaran, pastikan kau dan saya yang sedang mengangkat bendera perang, dan kau berkata kepada Tuhan, aku siap jadi pasukan perangmu Tuhan. Aku mau jalin hubunganku dengan kau. Mulai hari ini aku mau memekikkan perang kepada sang kuasa iblis, bahwa aku akan memerangi semua kejahatan. Aku memerangi semua percintaan dunia. Aku memerangi dagingku. Aku memerangi hawa nafsuku. Aku memerangi semuanya supaya terajut senyummu atas diriku. Ingat saudaraku, hanya orang yang haus dan lapar akan kebenaran yang dipuaskan. Artinya begini, kalau kau mau mengenyam kebenaran ini, kau rasukkan di dalam hatimu, jiwamu, tulang sumsummu, pikiranmu kau renungkan siang dan malam, kau ekstrak dalam perbuatan hari hidupmu. Hidupmu akan berkualitas di mata Allah. Orang yang serius memperkarakan kualitas relasinya dengan Allah, dia adalah orang-orang yang sedang menghormati Allah secara patut. Menghormati Allah secara patut, itu pilihanmu pribadi lepas pribadi. Dan itu tergantung bagaimana kau menghormati dia. Tergantung kau seberapa kuat kualitas relasimu dengan dia. Renungkan ini. Dan saya rindu saudaraku, kita semua berubah di dalam kebenaran ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.